Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 tugas besar PMSG akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul analisis kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Yuniar Maharene dengan NIM 12 20 10 77, Isa Anggraini dengan NIM 13 20 10 44, Muhammad Zidan dengan NIM 13 20 10 52, Siti Nur Aisyah dengan NIM 13 20 10 82, dan Trinita Amalia dengan NIM 13 20 10 86. Perkenalkan, saya Yuniar Maharani dengan NIM 12 20 10 77. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia yang menyebabkan kematian dan berada pada peringkat 9 dunia. Indonesia menempati peringkat kelima di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Berdasarkan data Polri, terdapat 5.993 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2014, meningkat dari 5.301 peristiwa kecelakaan lalu lintas dari 1 tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diambil dalam analis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana statistika deskriptif dari data jumlah kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab kecelakaan pada tahun 1984 hingga 2014. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara data jumlah kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab kecelakaan dari tahun 1984 hingga 2014. Yang ketiga, bagaimana model regresi linier berganda yang didapat pada Minitab. Yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda. Yang kelima, bagaimana pengujian asumsi residual IIDN dari data jumlah kecelakaan lalu lintas faktor penyebab kecelakaan pada tahun 1984 hingga 2014. Pertama, perkenalkan, nama saya Isa Anggraini dengan NIM 1320 1044. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama mengetahui statistika deskriptif antara data jumlah kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab. Yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data jumlah kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab. Yang ketiga, mengetahui model dari regresi linear berganda melalui Minitab dari data jumlah kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab. Yang keempat, mengetahui pengujian parameter regresi linear berganda dari jumlah kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab. Dan yang kelima, mengetahui uji asumsi residual IIDN dari data jumlah kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab. Nah, kemudian ada manfaat di mana yaitu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah, pembaca dan masyarakat tentang faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun. Nah, variabel yang kami gunakan yang pertama yaitu untuk variabel Y, jumlah kecelakaan lalu lintas, untuk variabel X1 yaitu faktor kendaraan, untuk variabel X2 yaitu faktor pengemudi, dan untuk X3 yaitu faktor jalan. Perkenalkan, nama saya Trinita Amalia dengan NIM 13201086. Di sini saya akan menjelaskan tentang data statistika deskriptif. Yang pertama, ada jumlah kecelakaan dengan variabel Y memiliki nilai rata-rata 1252,77 dengan standar deviasi 1761,47 dengan nilai variansnya 3102.768,4. Lalu ada nilai maksimumnya 7.638 dengan nilai minimumnya 154. Selanjutnya ada faktor kendaraan dengan variabel X1 memiliki nilai rata-rata 326,16 dengan standar deviasi 909,66 dengan nilai variansnya 8274, 74,21 dan nilai maksimumnya 3.593. Nilai minimumnya adalah 1. Lalu selanjutnya ada faktor pengemudi dengan variabel X2 memiliki nilai rata-rata 677,97 dan standar deviasinya ada 435,64 dengan nilai variansnya 15978,23 dan nilai maksimumnya 1876 dan nilai minimumnya 138. Lalu selanjutnya ada faktor jalanan dengan variabel X3 dengan nilai rata-rata 156,45 dan standar deviasinya 443,74 dengan nilai variansnya
196.904,66 dan nilai maksimumnya 2011 dan nilai minimumnya adalah 1. Lalu selanjutnya ada diagram faktor terbesar. Bisa dilihat di sini faktor yang paling besar adalah faktor pengemudi dengan nilai 58,4%. Dan selanjutnya disusul dengan faktor kendaraan dengan nilai 28,1%, dan selanjutnya ada faktor jalanan dengan nilai sebesar 13,5%. Selanjutnya saya, Siti Nur Aisyah NIM 1382. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan data pada bagian analisis korelasi. Di sini telah ditunjukkan scatter plot antara hubungan variabel Y dengan masing-masing variabel X-nya, di mana scatter plot ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara jumlah kecelakaan dengan faktor kendaraan, faktor pengemudi, dan faktor jalan yang diurutkan berdasarkan tahunnya. Selanjutnya, di sini terdapat tabel pengujian korelasi antara dua variabel, di mana diketahui bahwa uji korelasi antara jumlah kecelakaan atau Y dengan faktor kendaraan X1, faktor pengemudi X2, dan faktor jalan X3 untuk masing-masing variabel prediktornya pada level signifikan, yaitu 0,05, yang artinya ketiga variabel prediktor ini mempengaruhi nilai Y. Kemudian didapatkan tolak H0 karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan linier yang signifikan antara variabel respon dengan tiga variabel prediktornya. Dapat diketahui hasil nilai korelasi antara Y dengan X1 sebesar 0,975, yang dapat dikatakan bahwa ini hubungannya linier berbanding lurus yang kuat. Kenapa kuat? Karena nilainya ini mendekati nilai 1. Kemudian hasil nilai korelasi antara Y dengan X2 sebesar 0,829. Ini juga dapat dikatakan terdapat hubungan linier berbanding lurus yang kuat karena nilainya ini mendekati nilai 1. Kemudian hasil dari nilai korelasi antara Y dengan X3 sebesar 0,938. Ini juga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan linier berbanding lurus yang kuat karena nilainya mendekati 1. Selanjutnya di sini terdapat tabel hasil analisis regresi, di mana terdapat di mana konstanta dari tabel ini sebesar 15,9 dan nilai koefisien determinan dari masing-masing variabelnya, di mana variabel pertama ini sebesar 1,1531, kemudian variabel kedua sebesar 1,0789, kemudian variabel ketiga sebesar 0,831. Nah, dari tabel ini itu didapatkan persamaan model regresi linier bergandanya, yaitu Y sama dengan 15,9 ditambah 1,1513 X1 ditambah 1,0789 X2 ditambah 0,831 X3. Nah, di mana persamaan tersebut ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa setiap penambahan 1 unit satuan pada faktor kendaraan atau X1, maka jumlah kecelakaan atau Y-nya akan bertambah sebesar 1,1513 karena memiliki tanda positif yang berarti yang menandakan penambahan. Begitupun juga dengan faktor pengemudi atau X2. Jika terdapat penambahan 1 unit satuannya, maka jumlah kecelakaan atau Y-nya akan bertambah sebesar 1,0789. Dan untuk faktor jalan atau X3, jika terdapat penambahan 1 unit satuannya, maka jumlah kecelakaan atau Y-nya akan bertambah juga sebesar 0,831. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, NIM 13201052. Kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama yaitu statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kecelakaan lalu lintas yaitu sebesar 1252,77, faktor kendaraan sebesar 326,16, faktor pengemudi sebesar 677,97, dan faktor jalan sebesar 156,45. Jika ditambahkan satuan kasus faktor pengemudi mengakibatkan jumlah kecelakaan akan naik sebesar 1,0789, dan jika faktor
jalan ditambahkan satuan, maka akan mengakibatkan jumlah kecelakaan lalu lintas naik sebesar 0,831. Dapat diketahui bahwa faktor pengemudi sudah signifikan karena nilai p-value 0,000 kurang dari A itu sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa faktor jalan memiliki nilai p-value 0,000 kurang dari A sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji asumsi residual di IDN, dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas, faktor kendaraan, faktor pengemudi, dan faktor jalan merupakan data yang bersifat residual, tidak identik, residual independen, dan bersifat normal. Sarannya yaitu dalam melakukan eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangat penting, dan dalam menganalisis data hasil percobaan, ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian haruslah lebih teliti lagi pada saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.